Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai vitamin dan mineral. Di materi sebelumnya pernah dibahas mengenai enzim, bahwa di dalam enzim itu salah satunya ada koenzim atau kofaktor yang membantu aktivitas dari enzim itu sendiri. Nah, kofaktor yang dimaksud itu adalah vitamin dan mineral. Kalau kofaktornya yang berupa senyawa organik, itu merupakan vitamin dan istilahnya disebut sebagai koenzim. Jadi koenzim itu dia vitamin. Sementara untuk kofaktornya itu sendiri dia merupakan ion-ion logam atau disebut dengan mineral. Jadi vitamin dan mineral ini kalau secara kita eee, secara kita rinci berdasarkan fungsinya, dia merupakan, fungsinya sebagai kofaktor untuk aktivasi dalam, eee, enzim ya, enzim yang ada di dalam tubuh. Nah, kebutuhan dari vitamin dan, mineral ini dia bersifat mikronutrien, artinya memang kebutuhannya cukup kecil, eee, nanti akan dilihat karena memang per harinya itu kebutuhannya dibatasi, gitu ya. Nah, untuk pemenuhan kebutuhannya, vitamin dan mineral ini didapatkan dari makanan atau diet ya, asupan makanan. Vitamin ada 2 jenis, kalau kita kelompokkan ada yang larut dengan air dan larut dengan lemak. Untuk vitamin yang water soluble atau yang larut dengan air itu ada, B1 tiamin, B2 riboflavin, piridoksin, ada niacin, asam nikotinat, ada biotin, ada asam pantotenat dan asam folat, kemudian ada asam askorbat dan asam lipoat. Sementara untuk, vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Kita lihat nih beberapa bagaimana fungsi, vitamin-vitamin tersebut dalam proses metabolisme. Untuk B1 atau tiamin itu fungsinya sebagai transfer gugus aldehid di dalam proses dekarboksilasi alkohol atau fermentasi alkohol dan siklus asam sitrat. Untuk riboflavin itu dia berfungsi sebagai, aktivasi enzim-enzim di dalam reaksi redoks, terutama di dalam, siklus asam sitrat dan transport elektron. Untuk piridoksin, vitamin ini untuk mengaktifasi enzim-enzim yang berperan dalam reaksi transaminasi, terutama proses metabolisme asam amino. Ada niacin, ini, vitamin yang berfungsi pada, eee, reaksi enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi redoks, terutama pada hampir semua, proses, reaksi metabolisme. Kemudian biotin ini, vitamin yang mengaktifasi enzim-enzim dalam proses reaksi karboksilasi, terutama dalam metabolisme karbohidrat dan lipid. Asam pantotenat ini berperan dalam transfer asil di dalam, proses enzimatik, proses metabolisme. Asam folat ini berfungsi untuk transfer gugus karbon satu terutama dalam pemenuhan nitrogen-nitrogen komponen-komponen nitrogen di dalam metabolisme. Asam askorbat atau vitamin C itu hidroksilasi kolagen, ya itu salah satunya. Asam lipoat ini untuk transfer gugus asil di dalam proses atau reaksi redoks. Untuk lemak-lemak yang larut dalam untuk vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, itu ada vitamin A, fungsinya di dalam proses isomerasi, visual ya, isomerasi atau pengantar isomerasi proses visual seperti, mata ya di mata, bukan di mata. Vitamin D ini untuk metabolisme dalam regulasi kalsium dan fosfor terutama di dalam tulang. Vitamin A ini untuk antioksidan. Vitamin K ini sebagai, protein yang memodifikasi pembentukan darah, ya seperti itu. Nah, vitamin pada saat dia dikonsumsi oleh tubuh, ketika dia akan membantu proses aktivasi enzim di dalam proses-proses metabolisme, dia akan diubah dulu ke koenzimnya. Jadi tidak langsung begitu saja vitamin langsung masuk ke dalam proses reaksi metabolisme, tidak. Nah, seperti yang pertama ini ada tiamin, vitamin B1, dia akan, berubah dulu menjadi koenzimnya, menjadi tiamin pirofosfat. Riboflavin, vitamin B2, dia akan menjadi koenzim, menjadi FMN atau flavin mononukleotida atau FAD.
flavin, adenin, dinukleotida. Untuk niacin, dia akan menjadi koenzim nikotinamid adenin dinukleotid dan nikotinamid adenin dinukleotid fosfat. Asam pantotenik atau pantotenik acid itu menjadi koenzim A. Ya, ini ada CoA, koenzim A ini di dalam proses glikolisis ya, itu ada. Kemudian piridoksin, dia akan berubah menjadi piridoksal fosfat. Biotin tetap menjadi biotin, asam lipoik acid menjadi lipoamid, folik acid atau asam folat menjadi tetrahidrofolat, vitamin B12 menjadi adenosilkobalamin, dan ada juga menjadi metilkobalamin. Ya. Jadi vitamin pada saat dia akan mengaktifasi enzim, dia akan berubah dulu menjadi koenzimnya. Beberapa vitamin berfungsi dalam metabolisme penghasil energi, ya, terutama dalam proses nanti glikolisis, siklus Krebs, satu elektron dan beta oksidasi ini untuk metabolisme dari senyawa biomolekul ini akan dibahas di setelah setelah UTS. Nah, sebelum kita lihat dulu mengenai berapa kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh manusia, ya. Lihat di sini. Nah, ini ada beberapa aturan atau misalnya kebutuhan vitamin per harinya, ya ini untuk kebutuhan hariannya. Jadi kebutuhan hariannya, kalau kita lihat secara keseluruhan, yang paling besar memang yang paling besar kebutuhan yang paling besar itu adalah asam folat, ya. Asam folat itu bisa mencapai 600 miligram, gitu ya kebutuhannya, kebutuhan perharinya. Nah, saya ambil contoh aja di sini, karena ini kebutuhan vitamin ini disesuaikan berdasarkan usia dan juga memang kondisi dari kondisi dari orangnya gitu ya. Sebagai contoh ini untuk asam folat aja. Asam folat untuk kebutuhan harian, misalnya di usia 1 sampai 4 tahun ini kebutuhannya perharinya hanya sampai 200 miligram. Kemudian sementara untuk wanita yang hamil itu kebutuhannya adalah 600 miligram per harinya. Nah, beda lagi untuk yang menyusui. Menyusui itu bisa sampai 600, sama ya dengan yang hamil, seperti itu. Kemudian yang sering salah kaprah juga itu adalah vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat, ini satuannya miligram yang dibutuhkannya untuk misalnya kebutuhan harian yang aktivitasnya tidak terlalu sibuk, biasanya memang hanya sampai 100 miligram saja. Nah, kenapa misalnya ada yang di iklan itu sampai 1000 miligram, itu dia yang memiliki aktivitas cukup padat, artinya aktivitas kerjanya memang padat dan memang banyak gitu. Itu kebutuhan hariannya seperti itu. Tapi kalau untuk yang normal misalnya dia tidak aktivitasnya normal-normal saja, aktivitasnya di rumah itu cukup untuk 100 miligram saja gitu ya. Kemudian yang 1000 miligram itu ya biasanya untuk yang dalam keadaan sakit ya. Bagaimana kalau berlebih? Kalau berlebih ya kan jadi dibuang, karena dibuang ya diuraikan, karena kan dia masih masuk dalam organik jadi masih bisa diuraikan. Jadi percuma kalau misalnya dia aktivitasnya biasa, tidak ada aktivitas berlebih, diam aja di rumah gitu ya, tidak cuman hanya apa ya beraktivitasnya nonton TV dan ya tidak terlalu banyak aktivitasnya, kebutuhan 1000 miligram untuk vitamin C itu akan sia-sia, jadi akan dibuang begitu saja ya, akan dibuang gitu. Nah, jadi ini perhatikan per miligramnya, contoh kayak vitamin vitamin A itu satuannya adalah miligram retinol ya, itu sangat kecil juga. Karena kebutuhannya itu karena tadi bahwa untuk vitamin A kan ya hanya untuk di proses visual saja kebutuhannya ya. Untuk visual saja misalnya di organ mata saja apa di mata saja ini. Nah ini. Kemudian ada beberapa defisiensi
vitamin atau apabila kekurangan vitamin. Kalau niacin itu akan menyebabkan pellagra, vitamin C, sariawan, ya, tiamin ini diferensiasinya di beriberi, kemudian vitamin D itu rickettsia, vitamin dan lainnya ya. Kemudian saya balik lagi ke yang materi tadi. Nah, tunggu sebentar. Pertama kita bahas dulu mengenai tiamin atau vitamin B1. Ya, secara struktur bahwa tiamin ini gabungan antara gugus pirimidin dan tiazol. Ya, vitamin B1 itu namanya tiamin. Ini yang dihubungkan dengan jembatan metilen. Nah, ini jembatan metilen. Ya, ini gugus pirimidinnya dan ini tiazolnya. Ini ada gugus jembatan metilen. Di dalam otak hati, nah ini jadi dia pada saat dikonsumsi kemudian di otak di hati dia diubah menjadi koenzim namanya adalah tiamin pirofosfat ya. Siapa yang mengkatalisisnya oleh enzim tiamin difosfotransferase. Nah, si TPP ini nanti digunakan di dalam metabolisme, misalnya di metabolisme dekarboksilasi asam keto gitu ya. Beberapa enzim menggunakan koenzim TPP atau tiamin pirofosfat seperti piruvat dekarboksilase, piruvat dehidrogenase, translokase ya. Nah, penting sebagai koenzim piruvat dan alpha ketoglutarat dehidrogenase. Nah, sehingga jika terjadi diferensiasi, dia kapasitasnya dalam menghasilkan energi menjadi sangat berkurang. Juga ini TPP ini digunakan dalam fermentasi glukosa menjadi etanol di dalam ragi. Fermentasi ragi ya. Ini sumbernya dari biji-bijian ya. Beras sedikit mengandung tiamin. Kenapa? Karena sudah terbuang pada proses pencucian. Makanya kalau beras itu jangan terlalu lama, jangan terlalu berkali-kali, cukup sekali saja. Misalnya untuk menghilangkan debu-debunya atau menghilangkan sisa-sisa gabahnya gitu. Kalau terlalu dia banyak larut di pencucian, maka tiaminnya semakin berkurang. Karena tiamin itu ada di bagian luar berasnya. Defisiensi dari tiamin ini itu tadi beri-beri ya, defisiensi tiamin ini. Gejalanya seperti penurunan nafsu makan, depresi mental, peripheral neuropathy, tubuh menjadi lemah. Kemudian riboflavin vitamin B2, nah dia koenzimnya itu kan FMN dan FAD ya. Dia koenzim yang digunakan di reaksi redoks proses metabolisme. FMN itu flavin mononukleotida dan FAD itu flavin adenin dinukleotida. Ini dalam peran transport elektron di dalam metabolisme tubuh ya, di dalam metabolisme tubuh. Ini sumber makanannya ada dari susu, keju, daging, telur, sereal. Yang selanjutnya ada niacin, vitamin B3 atau nama lainnya adalah nikotinamid atau asam nikotinat. Ya, sumber nikotinamid ya. Niacin itu sumbernya dari asam nikotinat, sumber vitamin B3. Jadi dia karena nikotinamid ini mungkin ada beberapa jenis senyawa aktif lainnya. Salah satunya ada niacin dan asam nikotinat. Kofaktornya dia berupa NAD. Namanya adalah nikotinamid adenin dinukleotida dan NADP, nikotinamid adenin dinukleotida fosfat. Ya. Ini dia berfungsi dalam transport elektron di dalam proses metabolisme, ya seperti glikolisis, kemudian reaksi katabolisme. Tuh, ya. Kemudian niacin ini
Mana? Tadi sumbernya ada di sumber kelainan, defisiensinya dia berupa pellagra ya. Gejalanya depresi, dermatitis, dan diarea. Kemudian ada vitamin B5 yaitu asam pantotenat atau nama internasional adalah pantothenic acid. Nah, ini untuk diperlukan untuk sintesis koenzim A. Ya, koenzim A ini digunakan dalam proses glikolisis. Asam pantotenat, koenzimnya dia koenzim A ya, dia berupa koenzim A. Sumbernya dari kacang-kacangan, daging, biji-bijian gitu ya. Ini koenzim A itu CoA ya. Koenzim A, CoA ini digunakan dalam proses metabolisme terutama glikolisis, ya siklus Krebs, siklus Krebs, sintesis kolesterol. Vitamin B6 yaitu viridoksin. Viridoksin itu ada jenisnya, ada viridoksal, ada viridoksamin. Bentuk aktifnya atau yang menjadi atau bentuk aktif itu koenzimnya dia PLP piridoksal fosfat ya, piridoksal fosfat. Jadi digunakan si piridoksal fosfat ini koenzim yang digunakan untuk mengaktifasi enzim-enzim yang ada di reaksi transaminasi ya, katabolisme asam amino, glikogenolisis. Selanjutnya ada biotin. Nah, biotin ini kofaktornya atau koenzimnya juga sama-sama biotin ya. Dia digunakan dalam proses karboksilase ya, terutama di dalam metabolisme ya. Ada kobalamin atau vitamin B12 ya. Vitamin B12 ini koenzimnya dia menjadi metilkobalamin atau 5-deoksiadenosil kobalamin. Ya, biasanya dia ada di susu, di ikan, itu. Asam folat, ya, asam folat ini nama apa namanya tuh koenzimnya, ya. Asam folat koenzimnya dia berupa DHF dan THF, ya. Dihidrofolat atau tetrahidrofolat. Dia dari sayur-sayuran, kuning telur hewan, ya. Biasanya yang tadi dikatakan buat asam folat ini digunakan atau dibutuhkan oleh yang udah lanjut usia, yang hamil dan menyusui. Asam askorbat atau nama lainnya adalah vitamin C ya. Asam askorbat ini diproses atau dibutuhkan dalam proses metabolisme seperti glikolisis. Ya. Vitamin A bentuk aktifnya ada 3, ada retinol dan asam retinoid atau retinoid acid. Ya. Kemudian ada vitamin D. Vitamin D ini atau jenis dari vitamin D itu ada ergocalciferol dan cholecalciferol. Seperti itu ya. Vitamin E, nah ini untuk antioksidan atau alpha tocopherol vitamin E ini. Ya. Nah, selanjutnya tadi ada terakhir ada vitamin K ya, vitamin K1 dan ada vitamin K2. Biasanya vitamin K1 dari sayur-sayuran, jenis aktifnya dia berupa phylloquinone, sementara untuk vitamin K2 jenis aktifnya adalah menaquinone di dalam tumbuhan. Nah, untuk mineral, jadi mineral ini mineral ada 2 jenis dikelompokkan menjadi mikroelemen dan makroelemen. Kalau mikroelemen dia yang dibutuhkan dalam bentuk kecil, sementara makro dibutuhkan dalam bentuk besar. Kebutuhan yang dibutuhkan dalam bentuk besar seperti sodium. Sodium itu natrium ya,
potasium itu kalium, ada klorida, magnesium, fosfor, dan kalsium. Kemudian untuk yang mikronya atau yang dibutuhkan dalam bentuk kecil seperti besi, tembaga, zinc, iodium, dan fluoride. Ya, gitu. Ini fungsi dari mineral sebagai katalis tadi ya, sebagai kofaktor dalam proses metabolisme untuk membantu produksi hormon dalam pencernaan penggunaan makanan dan seterusnya. Nah, contoh misalnya enzim dia digunakan sebagai kofaktor ya. Contoh di sini Fe, besi itu digunakan untuk mengaktifasi pada enzim sitokrom oksidase. Cu untuk mengaktifasi enzim asam askorbat oksidase. Kemudian Zn itu untuk mengaktifasi alkohol dehidrogenase dan seterusnya. Ya. Ini ada magnesium, dia merupakan kation bivalen. Fungsinya berperan dalam metabolisme pembentukan ATP energi. ATP itu energi ya. Itu. Kalsium juga ini untuk berfungsi dalam aktivasi enzim-enzim di otot ya. Kemudian potasium. Nah, ini untuk potasium juga dia merupakan salah satu elektrolit. Fungsinya memang menjaga potensial membran sel ya, dan koenzim kofaktor dan sebagai kofaktor enzim. Ada Fe ini fungsi utamanya bergabung dengan protein dan tembaga terutama dalam pembentukan hemoglobin. Ada juga yang pengangkut O2 di dalam otot itu dalam bentuk myoglobulin. Nah, besi Fe ini fungsinya memang sangat dibutuhkan mineral Fe ini untuk penderita tiroidisme ya, penderita tiroid. Seperti itu ya. Ada Zn ya. Nah, itu mengenai vitamin dan mineral. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan nanti baca juga ya, ada dua ini ini tambahannya, ada dua file. Sebenarnya sama saja, cuman nanti bisa kalau di sini ada lengkap dengan beberapa strukturnya ya. Tadi kayak vitamin E ada dua jenis tokoferol, ada tokoferol alfa, beta, gamma ya. Tuh. Ini tambahannya saja kalau di sini. Nah, ini jenis vitamin B. Sebenarnya vitamin B ini ada jenisnya banyak. Ada vitamin B1, B2, B1 tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 asam pantotenat, B6 pyridoxine, B7 biotin, B9 asam folat, B12 itu kobalamin. Ya. Ini tambahannya. Oke, paling itu saja dari pertemuan tentang vitamin dan mineral ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh di chat di grup. Untuk kuisnya sudah bisa dikerjakan ya di e-learningnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.